Pemirsa, Anda kembali di live event Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Nusantara. Yang sedang Anda saksikan ini adalah kirap sudah dimulai, ada pasukan marching band, kemudian juga bendera merah putih dan teks proklamasi sudah dibawa dengan menggunakan Maung Pindad. Dan kita akan sapa dulu rekan kita yang memantau langsung di lapangan saat ini. Ada Rona Marina yang saat ini akan melaporkan langsung dari lokasi yang dilewati kirap bendera pusaka ini. Rona, bagaimana situasi di sana? Apakah kemeriahan dari masyarakat yang menonton sudah terasa di tempat Anda melaporkan? Ya, baik. Bahwa lagi kita lihat dari layar kaca saat ini masyarakat masih menunggu terkait dengan dimulainya kirap bendera pusaka pada hari ini, yang mana nantinya akan dilepas dari Monumen Nasional atau Monas dan berjalan pertama kali dimulai dari sekitar Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat dan nanti melewati sepanjang Jalan MH Tamrin, Semanggi, kemudian akan terakhir berada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk segera diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Dan antusiasme masyarakat ini memang sudah terasa Iqbal sejak sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dapat dilihat juga bahwa masyarakat ini mengenakan atribut-atribut kenegaraan yang melambangkan warna dari bendera merah putih. Dan mereka juga memakai dan juga membawa juga bendera merah putih, kemudian memakai baju yang serasi. Yakni memakai atasan merah, kemudian celana putih, dan mereka juga datang dari berbagai macam kalangan, kemudian mereka juga datang dari berbagai macam usia. Tadi kami melihat ada mulai dari anak-anak, kemudian remaja, kemudian hingga dewasa. Bahkan ada yang datang dengan satu keluarganya masing-masing. Ada juga yang datang ini dari satu RW, ini berjumlah 100 orang lebih. Ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kirap bendera pusaka pada hari ini memang tinggi begitu ya. Terlebih pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni kirap bendera pusaka ini tidak hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka saja, namun dari Monas ini akan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma atau rutenya akan lebih panjang begitu. Dan dari Istana Kepresidenan maupun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meminta kepada masyarakat agar bisa menyaksikan secara langsung kirap bendera pusaka pada hari ini yang akan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini sebentar lagi kami akan segera menyaksikan tim dari Paskibraka Angkatan 2023 segera melewati wilayah yang saat ini kami tempati begitu. Ini mengarah dari daerah Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat hingga nantinya akan berlanjut terus ke Jalan MH Tamrin begitu, Iqbal. Dan memang dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman ini sempat mengatakan bahwa nantinya akan ada sekitar 35 ribuan masyarakat yang menonton pada hari ini, dan arus dari lalu lintas di sekitar Patung Kuda ini memang dialihkan begitu. Dan dialihkannya memang sudah sejak pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat tadi hingga berakhir tentatif. Tentatif ini maksudnya nanti akan melihat atau menyesuaikan kondisi di lapangan tergantung dengan antusiasme masyarakat yang datang untuk menonton kirap di sepanjang rute yang sudah disediakan begitu. Dan untuk bus Transjakarta sendiri dapat dilihat tadi juga lewat di belakang kami bahwa bus Transjakarta ini tetap beroperasi dengan normal. Dan untuk di wilayah Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat pada saat ini juga sudah ditutup atau disterilkan, yang mana di wilayah Jalan MH Tamrin ini juga sudah dikurangi begitu untuk aktivitas dari lalu lintasnya. Dan kemudian apabila nanti tim dari Paskibraka 2023 yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah melintasi wilayah ini, nanti gantian yang di Jalan MH Tamrin akan lebih dikurangi lagi volume kendaraannya sehingga yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat ini nantinya akan dikembalikan atau dinormalkan kembali. Iqbal. Baik, Rona Marina, terima kasih melaporkan langsung dari Patung Kuda. Tampaknya sebentar lagi akan melewati ya. Rona masih belum terlihat di situ. Jadi belum sampai di Patung Kuda, Iqbal, kalau kita lihat arak-arakannya saat ini. Ini yang sedang berlangsung, ini adalah kirapnya. Ternyata di sebelah kanan kiri warga sudah bisa datang dan ikut ya, nggak berdiam diri. Tapi mereka mengikuti juga jalani kirap tersebut di jalur, entah itu di jalur busway atau di sebelah taman yang sudah disiapkan untuk warga bisa mengikuti kirap bendera pusaka ini. Kita akan lanjutkan
kembali. Mas Bondan, ini kan berarti kalau kita lihat warga tumpah ruah di situ. Tadi kita sudah membahas soal bagaimana mereka dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku itu kumpul bersama, istilahnya untuk menyaksikan kirap ini, dan kirap itu sendiri katanya untuk menyebarkan aura dari jalur itu sendiri. Nah kalau lihat sejauh ini bagaimana jalannya kirap? Apakah sesuai dengan yang dibayangkan atau sebenarnya bisa lebih meriah lagi? Iya, mungkin karena masyarakat tidak terlalu banyak terinfo ya. Jadi respon mungkin ya yang tahu saja yang hadir. Sebetulnya mungkin kalau diinfokan dengan baik akan lebih banyak lagi yang hadir. Dan saya yakin ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena momen seperti ini kan nggak terjadi setiap kali. Dan tadi seperti dikemukakan oleh Mas Guru, mungkin hanya ini akan terjadi sekali saja di dalam perjalanan bangsa Indonesia. Bagaimana bendera pusaka dibawa untuk jarak yang cukup jauh ya untuk perjalanan bendera pusaka. Karena selama ini bendera pusaka selalu ada di ibu kota, pernah dibawa ke Jogja, ya pernah. Jadi ketika masa revolusi itu pernah dibawa oleh pemerintah Republik Indonesia bersama Bung Karno juga ke Yogyakarta, bahkan sangat heroik. Mungkin nanti Mas Guru bisa menceritakan lebih baik lagi. Yang membawa siapa, Mas? Ketika itu ajudan beliau kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi Mas Guru, Pak Mutahar. Pak Mutahar itu memisahkan bahkan bendera itu antara yang putih dan yang merah, sempat dibuka jahitannya begitu. Karena takut ditangkap oleh khawatir ditangkap oleh pemerintah Nika ketika itu yang masuklah kembali untuk menjajah Indonesia. Dan kemudian sampai ke Jogja dijahit kembali dan digunakan untuk upacara proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Mas Guru seperti itu. Benar pada begitu? saat itu Bung Karno juga ikut langsung dalam prosesinya. Seperti apa Mas Guru mengingatnya? Ya tentu itu bagian dari strategi ya. Iya. Pengamanan apa yang namanya benda-benda untuk yang bersejarah, apalagi ini jadi benda punya ini kebangsaan kan, bendera pusaka resmi pusaka Republik Indonesia gitu. Jadi waktu dipindah itu memang yang serai tugas itu Pak Mutahar. Pak Mutahar itu kan seniman yang menciptakan lagu Syukur. Oh iya. Nah itu Pak Hussein Mutahar gitu. Beliau tuh sebelum dari kepanduan ya, pandu. Sebelum jadi pramuka kan istilah kita pandu. Nah itu Pak Mutahar waktu masih muda sekali, Pak Mutahar junior lah gitu. Nah yang punya kegiatan juga karena beliau pejuang juga lah zaman revolusi gitu-gitu. Jadi ya buat Bung Karno, Pak Mutahar ya anak buah lah gitu. Tapi dalam proses itu Bung Karno sendiri ikut nggak sih Mas Guru? Maksudnya? Proses pemindahan bendera pusaka, kemudian... Iya dong. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya Mas Guru. Iya. Untuk ke Mas Bondan terlebih dahulu. Iya. Kita lihat ini diserahkan oleh Kaset Pres ya Mas. Iya. Saya nggak tahu apakah memang sebenarnya untuk sekelas bendera pusaka itu sebenarnya idealnya perlu Pas diserahkan di oleh Kaset Pres. Atau Kaset mungkin Pres, lebih atau tinggi mungkin bisa lagi presidennya jabatannya? langsung itu mengingat ini adalah bendera pusaka yang memiliki makna kesakralan begitu. Ya kalau dari aspek itu memang sebaiknya oleh presiden. Karena ketika itu pun yang menyimpan itu Bung Karno sendiri, bendera ini. Jadi bendera ini ditempatkan dalam posisi yang sangat terhormat. Oke. Jadi memang selayaknya lah itu yang menyerahkan ataupun mengawal itu presiden sendiri. Yang merepresentasikan jabatan yang tinggi dan terhormat. Betul. Itu gitu ya. Oke. Betul. Idealnya Mas seperti Guru, itu. Mas Bondan, Iqbal, ini Ya. kalau kita lihat lagi di kirap bendera pusaka hari ini di sekitar kawasan Patung Kuda nanti akan ada perubahan formasi. Saya akan ajak langsung bergabung ke rekan Rona Marina di sana. Rona, bisa Anda sampaikan kapan nanti akan dilakukan perubahan formasi di sana? Belakang kami ini sudah mulai mendekat begitu ya dari tim Paskibraka 2023 yang akan membawa bendera proklamasi dan juga maksudnya bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Yang mana ini antusiasme masyarakat ini saat ini masyarakat tengah berkerubung tepat di belakang kami saat ini, dan mereka juga tampak mengenakan baju berwarna merah kemudian celana berwarna putih, dan ini melambangkan dari warna bendera pusaka kita. Dan jika dilihat ini masyarakat juga saat ini tengah mengayun-ayunkan bendera merah putih yang juga mereka bawa sebagai simbol kehormatan terhadap bendera pusaka yang akan segera diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pada hari ini. Dan memang
Ini tadi ada sedikit perubahan formasi yang mana memang ini tetap dimulai dari Monas. Kemudian saat ini pasukan sudah berada di daerah Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat yang akan melintasi jalan yang tepat di samping kami saat ini, yakni ke arah Jalan MH Tamrin begitu Valen. Sehingga nanti bisa melewati Bundaran HI dan akan berlanjut terus ke Semanggi dan akan lanjut terus lagi ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan memang jika kami lihat di sini memang antusiasme masyarakat ini sangat tinggi begitu ya. Dan selain itu juga mereka tadi tidak hanya sekedar sendirian saja, namun mereka berbondong-bondong membawa sanak saudara serta tetangga-tetangganya masing-masing. Ada juga tadi yang satu RW saja membawa 100 lebih orang untuk menyaksikan kirap bendera pusaka pada hari ini. Dan memang untuk pengalihan arus lalu lintasnya ini juga Valen juga sudah diterapkan oleh pihak dari Dirlantas Polda Metro Jaya, karena kemarin Kombes Pol Latif Usman ini juga mengatakan bahwa pengalihan arus lalu lintas pada hari ini akan dialihkan mulai dari pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga tentatif selesainya nanti. Tentatif ini juga menyesuaikan kondisi dari masyarakat yang nantinya menonton atau turut menyaksikan kirap bendera pusaka pada hari ini. Jadi memang nanti terkait dengan pengalihan arus lalu lintasnya ini juga dibalik, yakni saat ini di daerah Patung Kuda ini sempat ditutup terlebih dahulu atau disterilkan. Kemudian yang mengarah ke Jalan MH Tamrin ini saat ini tengah dikurangi begitu untuk arus lalu lintasnya. Kemudian nanti sebaliknya apabila pasukan dari Paskibraka 2023 ini melewati Jalan MH Tamrin, maka yang di daerah Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat ini akan dinormalkan kembali untuk arusnya. Dan untuk bus Transjakarta ini Valen, ini dari tadi kami melihat juga masih berlalu lalang di belakang kami. Yang ini artinya memang untuk bus Transjakarta tetap beroperasi secara normal. Dan memang maksud dari kirap bendera pada hari ini, yang mana bendera merah putih ini melambangkan warna merah adalah berani, sedangkan putih ini adalah lambang dari kesucian atau ketulusan. Dan ini melambangkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah berani untuk terus dan tetap mempertahankan kemerdekaannya hingga usia di 79 tahun ini. Selain itu juga makna dari kirap bendera kali ini adalah tidak hanya sebagai simbol penghormatan saja terhadap bendera pusaka kita, namun juga menggambarkan tekad untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kemudian memang tadi juga sempat ada upacara terlebih dahulu di Monas, ya ini artinya memang masyarakat seluruhnya diajak untuk terus bergotong royong, terus disiplin untuk memaknai dan juga memaknai jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Valen. Rona, di sana kalau dilihat dari gambar terkini, ini kan banyak masyarakat yang sedang beraktivitas mungkin berada di sekitar sana untuk menyaksikan juga kirap bendera pusaka hari ini. Nah, bagaimana respon masyarakat yang ada di sana? Apa cerita mereka, Rona? Ya, Valen, tadi kami sempat bertanya sedikit kepada masyarakat, ini antusiasme mereka ini bahkan sudah tidak bisa digambarkan lagi begitu ya, karena dari ekspresi maupun dari suasana yang tergambar ini sangat meriah. Yang mana tadi kami juga menanyakan seperti apa makna dari kirap bendera pusaka pada hari ini. Mereka memaknai ini dengan sangat ceria. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan wujud dari penduduk Indonesia atau warga Indonesia yang ingin terus mempertahankan kemerdekaan, kemudian ingin terus mempertahankan kesatuan dan persatuan. Yang mana mereka ini juga sudah mengenakan baju berwarna seperti dengan bendera pusaka kita saat ini, dan mereka juga antusias menirayakan merdeka dan selamat hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 dengan membawa dan mengacung-acungkan bendera merah putih. Bahkan mereka juga sempat memakai stiker begitu di pipi bagian kanan dan kiri. Bahkan tidak hanya ibu-ibu atau bapak-bapak atau mungkin orang dewasa saja Valen yang antusias terhadap suasana kirap pada hari ini, namun anak-anak pun hingga remaja ini juga tadi bersorak-sorak meriah begitu. Dan seperti yang terlihat di belakang kami saat ini juga gambaran dari suasana kemeriahan, antusiasme masyarakat yang sudah tidak bisa dibendung lagi untuk menyambut kirap pada hari ini. Valen. Baik, Rona Marina melaporkan langsung dari Patung Kuda. Terima kasih Rona, nanti kami akan kembali kepada Anda untuk update terkini langsung dari sana. Dan kita akan hadirkan kepada Anda pemirsa, ini adalah visual terkini langsung dari rombongan kirap yang saat ini sudah dalam perjalanan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi untuk nanti dibawa ke ibu kota Nusantara.
Baik, kita coba panggil lagi ya. Rona, benarkah saat ini sedang melintas di belakang Anda rombongan kirap ini? Di belakang patung kuda. Ya, baik, Iqbal, ini sudah mulai melintas rombongan dari Paskibraka 2023 yang akan membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Dapat dilihat ini di layar kaca saat ini, Iqbal dan juga Valen, ini rombongan dari TNI Polri, kemudian juga dari tim pengamanan ini sudah mencoba dan juga sudah terlihat juga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ada di dalam mobil ini turut juga mengantarkan bendera pusaka ini menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dan dapat dilihat ini antusias masyarakat juga mengikuti jalannya bendera pusaka yang akan melintasi daerah Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat saat ini. Dan masih tampak ini adalah pasukan yang membawa bendera pusaka kita saat ini. Tim ini terdiri dari TNI Polri, kemudian mereka juga tidak hanya ratusan saja, Valen, tadi kami melihatnya, namun ada bahkan ribuan dari tim keamanan atau Satgas Keamanan yang berkolaborasi antara TNI Polri, kemudian hingga Satpol PP untuk mengamankan jalannya keberangkatan bendera pusaka atau kirap bendera pusaka pada pagi hari ini dari Monas, kemudian melintasi Jalan Medan Merdeka Barat atau Patung Kuda, hingga saat ini sudah melintasi ke Jalan MH Tamrin begitu. Nah, terkait dengan tim paskibrakanya ini masih terdengar di belakang kami dan akan segera melintasi tepat yang ada di samping kami saat ini, Valen. Baik, Rona Marina, terima kasih untuk informasi terkini. Tadi karena laporan Anda kami melihat langsung bagaimana meriahnya di sana pada saat ada kirap bendera pusaka melintas di sana. Terima kasih, Rona. Dan nanti kami akan terus hadirkan kepada Anda ya gambar terkini bagaimana situasi iring-iringan dari kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi menuju IKN ini. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Live Event Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.